Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi yahdilun. Ikhwatu iman rahimahullah, para pemuda yang saya banggakan, Mendipikarus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berhasil mengkader baik kader pemimpin, kader pengusaha, kader ulama. Kader pemimpin seperti Umar, Ibn Khattab, Abu Bakar, Utsman kan berhasil. Malahan terkenal sampai sekarang, sulit cari bandingan khalifah yang adil seperti Umar bin Khattab. Napi kayeuna can mangihan. Ya. Hari adil ayeuna mah cek masing-masing, ya, gitu, adil nanti. Itu Rasulullah berhasil. Wafat Rasulullah dilanjutkan oleh Abu Bakar, kemudian wafat Abu Bakar dilanjutkan oleh Umar, setelah Umar Utsman bin Affan, setelah Utsman bin Affan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar jeung Umar bin Toha teman dua anak. Utsman jeung Ali mah minantu tuh cek saha nepotisme. Pakai jeung teu meunang KKN, lain urusan KKN bener teu gitu. Walaupun teu KKN itu bener mah tong. Ya. Jadi kalau bahasa lainnya KKN kalau positif ya tidak apa-apa gitu. Di orang mapan keur meukeur goreng tambah KKN tah eta goreng nanti. Ya. Jadi Rasul berhasil satu melahirkan kader pemimpin. Malah kepemimpinan kader-kader beliau benar-benar yang dididik oleh Rasul berdasarkan wahyu dari Allah, Quran dan Sunnah, begitu. Jadi nanti kita bisa mengistimbat lamun hayang boga atau mun hayang jadi pemimpin adil nya pake we Quran Sunnah tuh gitu we ngaranna. Tidak ada yang lebih adil dari Allah. Mahaya. Yang paling adil adalah Allah. Semua yang Allah sampaikan melalui Rasulnya tidak ada unsur kedoliman sedikit pun. Maha adil. Taurang namun hayang adil tuturkeun Quran gitu. Walaupun tidak sepenuhnya, tapi kebagian lah. Engkau hayang adil tapi Quranna teu dipake. Kawas nya we ngabring bari meureub tegakkan keadilan, tegakkan keadilan. Ari dibere Quranmu, itu kumaha itu?
ngaco itu kan, ya keadilan yang mana tuh? Nah gitu itu. Umar bin Khattab itu satu. Kemudian kader pengusaha, Rasul berhasil mengkaderkan pengusaha sampai bisa menguasai pasar. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu pengusaha-pengusaha. Nah, yang paling berhasil adalah Abdurrahman bin Auf menguasai pasar. Rasul berhasil melahirkan pemimpin yang adil, melahirkan pengusaha yang jujur. Nah, gitu. Karena di zaman itu, di zaman jahiliyah, itu kan kelihatan sekali karakter pasar bohong. Karakter pasar mah bohong. Karakter masjid mah jujur. Nah, di zaman Rasulullah, karena orangnya dibina di masjid, anu daragang teh, pelaku pasar teh dibina di masjid. Jadi pasar dipengaruhi oleh karakter masjid gitu. Karakter pasar kan bohong. Karakter pasar bukan pelakuna. Karakter pasar begitu bohong. Sekarang dipengaruhi oleh karakter masjid. Pasar teh pelaku teh orang yang jujur. Para sahabat Nabi beres. Taina tibalik. Masjid dipengaruhan ku karakter pasar. Itu tibalik ngawaradul di masjid teh gitu. Seharusnya kan pasar dipengaruhi oleh karakter masjid itu. Seperti di zaman Rasulullah, pasar itu dipengaruhi oleh karakter masjid jujur. Rasul pernah sidak aya nu dagang korma nulur garing dikodok ku Rasul teh dan handapna mabaseuh. Transaksi korma garing kan lebih mahal. Hari waktu nimbang dihijikeun jeung nu handap nu baseuh itu kodok ku Rasul dikeluarkeun. Boleh tidak jual korma garing jeung korma baseuh campur? Boleh. Boleh asal nembrak we. Tah ieu mah campur gitu. Ulah ari anu transaksina korma garing yang mahal ketika nimbang. Nah, itu yang tidak boleh, ada kebohongan. Ari nemrak mah teu naon. Dia ngajual eta ning susu murni campur cai. Teu campur cai, teh asal nemrak teh ieu mah susu murni campur cai gitu. Teu naon boleh. Seperti yang dagang ayam kan sekarang mah dipakai air disuntiknya. Dan nemrak ketingali. Iya. Yang gitu. Inilah keberhasilan Rasulullah. Nah, sekarang sudah kembali lagi. Jadi pemimpin adilnya sulit. Kalau disebutkan eueuh bisa amekeun. Tapi danya saha atunya. Iya. Kemudian sudah terjadi lagi kembali pengaruh pasar mempengaruhi masjid ayeuna teh. Nah, kita harus kembalikan lagi. Dan yang ketiga, Rasul berhasil mengkaderkan ulama yang amanah. Dulu Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, sampai ada seorang sahabat mengatakan, kalaulah saya tidak akan takut dosa, ini tidak akan saya omongkan. Tapi karena takut dosa, saya omongkan. Jadi benar-benar apik jujur, jadi ulama yang amanat. Karena itu umat terpelihara karena amanatnya ulama. Dan sekarang sudah mulai bergeser lagi. Ulamanya sudah tidak amanat, sebagian besar, sebagian kecil.
Nah, disinilah. Jadi sangat dibutuhkan pemimpin yang adil, pengusaha yang jujur, ulama yang amanat. Beres itu. Jadi kalau ingin beres bangsa ini tuh kuncinya. Pemimpin teu adil, pengusaha teu jujur, ngawaradul. Ulama hianat, ngarala duit teh ulama teh. Ngajual agama. Rusak gitu jadinya. Nah, gitu. Nah, ini perlu pada perjuangan ya. Dan Allah menyatakan di antara yang kami ciptakan ada umat yahduna bil haqqi wa bihi yadilun, yang ia memberikan petunjuk dengan hak kebenaran dan dengan hak pula berlaku adil. Jadi walaupun seburuk apa adalah sekelompok kecil itu namanya istiqra'i ini ya, walaupun disebut zaman edan aya cager nama gitu menyakabe sahana mubaranana tuh ya, seperti di rumah sakit jiwa pan hari dokter nama antum menyo ya gitu. Cuma sudah kembali lagi itu istiqra'i. Kalau dulu disebut zaman jahiliyah, yang jujur ayat, nubager ayat, cuma yang jahatnya mendominasi. Disebut we zaman jahiliyah. Di zaman Rasulullah zaman khair, Yahudi ada, musyrikin ada, cuma yang baik mendominasi. Nah begitu disebut we zaman khair. Nah di kita ini mungkin yang mendominasinya, yang muncul yang buruknya, kayak korupsi, pak. Tungtungna teh mengadenge pamimpin teh jauh kadinya tasawur teh korupsi karena itu dominan. Aya eta ge nu teu korupsi meureun. Da hese itu dah. Da hese deung kieu teh. Ya, sekarang ini masih sulit. Ya, sampai ada pertanyaan bagaimana Ustadz menerima gaji, tetapi waktu masuk kerja pakai suap. Kayaknya digawe, tulis nerima gaji, nah menang tuh gitu. Yang ragu-ragu maka dia kena tuh. Ya. Itu mah gaji, transaksinya lain lagi. Suap itu transaksi suap lagi tidak boleh, tapi setelah jadi lalu dia kerja, dia dapatkan ujroh, itu hasil dari kerjanya. Nah gitu ya. Jadi yang 3 figur ini yang diperlukan ketika tahun 20-an lah, 23 ya Persis berdiri, itu memang korupsi tidak begitu banyak menyebar, tidak ya, cuma di situ yang paling menyebar itu tahayul, khurafat, syirik ya, bid'ah. Itu tahayul akalnya, syirik akidahnya, khurafat cerita keagamaannya, bid'ah ibadahnya. Itu paket tidak bisa ditinggalkan. Inilah yang dilihat oleh Persis pada saat itu. Maka para pendiri Persis ya, ustadz-ustadz atau ajengan-ajengan kayak waktu itu merasa prihatin melihat masyarakat yang seperti itu, akalnya tahayul. Itu kan kalau dulu mah masih dipercaya ayah hantu, masih kene ayah hantu, tong sok keluar maghrib bisi dirawu kelong, kudu nyuguh malam Salasa, malam Jumaah bisi kawalat. Nah, waktu itu muntah mah bisi ngamek sahan ngamekna kawalat teh saha. Nah itu
tahayul we, nggak ada. Kemana ini rujukannya? Malah kalau ini ya kudu ngitung heula kajian reka kaler, tapi kudu ngalengkah kaki dua kayak ngurili. Itu untuk itu cilaka. Tuh terus dibereskan ini. Dengan hadirnya persatuan Islam. Nah, ini membereskan ini. Tahayul. Menghilangkan tahayul. Walaupun belum tuntas. Karena memang masih banyak benturan-benturan. Masih ada juga yang beralasan tradisi. Ya, saya sering menyampaikan contoh seperti dalam upacara nikah, ayah seserahan namanya kan, baju ditanggui karena baki simut nih kue. Dunia agama, dunia ya, dunia kan, kehatin deh. Kahati, oh, silahkan nggak apa-apa. Hari kahati mah, untuk kahati tong dipaksakan. Mun agama aya dalil gitu weh. Ya ini kan bukan agama tapi keduniaan, kahati lah. Ya mah hari naon teh? Raja sehari pengantin, tuluy make kalung bunga. Tenana sampai kuae ka arti mah ngantong ngawajibkeun tong sunah untuk itu naon, tapi kalau mau silahkan, ini mah dunia gitu. Tuluy we aya serah terima dunia agama, serah terima seren sumeren dunia boleh ari ka hati mah. Ya iya mah sopan we lah gitu. Ya mah cuma jangan mewajibkan tuh gitu naon tuh datang langsung we nya ya keadaan boleh. Kamu pamanya mau jadi pengantin mau nikah tuluy ya serah terima, kamu protes atau makin kia ngarah teu lila boleh itu. Kan itu mah dunia kan. Ya. Atuh rek make pek wae. Tong lila teuing gimana masyarakat lila, nu narima lila. Sidik pan ieu teh ari dieu teh bada subuh lain bada seubeuk. Nah, itu duniawiah silahkan tapi jangan mewajibkan. Kemudian akad nikah, ijab kabul ini agama. Kalau ijab kabul itu agama ini harus ada saksi. Nah, di kita ini sebelum ijab kabul disuruh baca syahadat. Harus baca syahadat agama dunia. Agama aya dalilna. Nah, dipigawe itu. Nah, itu. Ya. Itu hak kita bukan dia. Itu mah petugas. Cuma kita seringkali didikte oleh petugas. Malah kita serahkan lagi ke petugas. Salah tuh. Kalau di saya bapak petugas pencatat caliknya di pengger, ketos beres catat ke, biar ini urusan saya. Itu nyari bayar, nyari diwurkeun. Begitu kan ini urusannya urusan kita. Itu saya pengalaman sering saya sampaikan. Saya kan juga pengalaman jadi pengantin. Karek sekali-kalina ya pengalaman teh. Iya. Waktu itu ada Ustaz Usman Sadikin. Nah, pas mau akad, mau ijab kabul kata lebih teh sadat cenah sadat. Nah, percaya saya muslim. Kan waktu daftar saya muslim. Enak ieu cenah itu cek lebih teh. Istighfar cenah istighfar, dosa naon rek kawin. Niriweuh teh ya. Kan istighfar agama harus ada dalil. Baca sholawat agama harus ada dalil. Kenapa dilakukan? Nah itu. Ya. Hanya kata Ustaz Usman, antap budak kita mantap kumaha manehna. Nya mah kuring itu ribut itu. Malah saya usulkannya sebenarnya. Karena saya sudah mulai berkurang ya atau
agak tidak semangat lah untuk khutbah nikah. Begini masalahnya, seringkali pembawa acaranya itu jadi tina ngarias dengan pembawa acara sekaligus. Aduh, menikahnya celina tega dengan kok begini, malah di anggota persis lagi. Nah makanya saya sarankan, nah tuh aya persistri nu bisa ngarias itu satu tuh, cobalah untuk khusus persistri mah itu pan untuk bidgar ekonomi mah tuh ya, ini bisa jadi income, umat terjaga, umat terpelihara. Kedua, tidak sedikit yang diriasnya apa tuh bencong apa. Aduh, saya sudah males kalau udah begitu. Saya pernah pulang, pernah balik cengah tos begitu. Nah, cenah usah geus teu ngeunah teh balik. Apa tidak ada di persistri? Pemudi ini objek tuh, sok tapi usahakeun dah. Kemudian apa tidak ada pemuda yang sanggup memandu acara? Ustadz juga banyak. Sekalian kalau dari pemuda atau dari persistri pamannya ini membuat satu apa? Ya gitu. Langsung ke yang hajatan deh. Dari mulai ngerias, dari mulai acaranya sampai khutbah nikahnya disiapkan dari persis. Kenapa tidak bisa? Ya, untuk hiburannya boleh. Malah Nabi menganjurkan supaya jangan terlalu sepi. Itu kan ada di apa? Margahayu ya, ada band itu. Itu ada lagi yang lain, silahkan hiburan asal tidak keluar dari batas-batas. Ini yang saya prihatin. Malah saya sudah ngobrol kemarin. Cik nu ieu hayangnya bisa ente di persis, di pemuda persis, di persistri buat itu apa? Iya, betul. Kenapa mesti yang lain? Ya, kadang-kadang bicaranya juga dulu asa karena HTT depan nuju gitu ya. Nah, ini peluang usaha ini. Silakan ya. Sekalian jeung tenana nah gitu. Ngantong wakilan panganten tuh. Ya, satu tuh. Ini kan tanggung jawab. Saya pernah menghadiri undangan pernikahan anggota persis. Saya datang cuma ambil pisang kecil satu pulang. Ustadz mau tuang heula. Saya cuma jawab dengarina udah. Bayangkan di panggung ada penyanyi pakai rok di anggota persis. Makanya saya berpikir apa tidak ada di persis yang islami itu. Iya. Nah ini solusinya ada ya. Bangkitlah pemuda itu. Ya. Begitulah melihat tahayul. Tahayul itu khayalan. Tuhan dihayalkan oleh pikiran. Di laut ada penguasa, di gunung ada penguasa. Itu namanya tahayul. Ya. Ketika tahayul ini menjadi keyakinan disebut syirkun. Syirik keyakinannya. Menganggap ada Tuhan selain Allah. Kemudian lahirlah cerita-cerita keagamaan. Ya, mengenai alam kubur. Itu kan macam-macam cerita nanti. Jadi hampir semua keagamaan ada itu kepercayaan adanya bangkit setelah mati. Ya, cuma orang kafir yang tidak percaya. Macam-macam ceritanya. Kalau di Konghucu agama Cina, lamun aya nu maot kudu loba nu ceurik. Mun loba nu ceurik lebih halus kajen mayat. Nah, itu ada grupnya piduiteun tah. Umpamanya istri saya meninggal, saya hubungi koordinator cerik. Siap tuh 20 orang cerik tah duitna itu dibayar.
Nah 20 orang careurik, saya harus mengawasi. Lamun anu kurang ada cerikna ditegor. Cing hade ke dipotong bayarannya. Nah gitu. Itu karena makin banyak yang nangis makin bagus. Cek khayalan, tahayul. Itu di agama Konghucu. Ada lagi kepercayaan di alam kubur itu seperti di alam dunia. Lamun di dunia dagang, di itu dagang. Di dunia tani, di itu tani. Makanya dibekelan duit palsu. Ya, isi dagang di itu. Nah itu semuanya khurafat. Cerita ketuhanan, cerita akhirat, cerita-cerita lainnya dalam agama takhayul disebut khurafat. Pelaksanaan ibadahnya semuanya hasil rekayasa. Di papantes disebut bid'ah. Jadi paket ini nggak bisa ditinggalkan. Akalnya tahayul, keyakinannya syirik, cerita-cerita keagamannya khurafat, dan amalnya bid'ah. Itu nggak bisa dilepas ini mah. Begitu. Nah tampilnya Persatuan Islam dengan rasa prihatin melihat kenyataan masyarakat seperti itu. Umat Islam sudah tidak dalam Islamnya. Jadi umat Islam ini, makanya tampillah Persatuan Islam. Begitu. Dan orang tua kita, para pejuang-pejuang yang benar-benar tangguh, kan menghadapinya begitu lingkungan masyarakat tuh. Kalau kita kan sudah banyak teman. Kalau dulu muncul cerita-cerita orang tua kita, ada Ustadz ngaji baretoma di masjid aya golodog sebenarnya tepat. Nah untuk tete cande aku kai, ya. Nah bang baru gitu ngaji balik jadi paku tah sadar deh karena itu mah sudah biasa risiko itu dulu jalan terus ya, karena rasa prihatin dan tanggung jawab. Maka terwujudlah umat itu kelompok orang yang terikat dengan satu ikatan, baik ikatan waktu, ikatan tempat, ikatan agama, disebut ummatun. Maka Persatuan Islam membentuklah kelompok, membentuklah umat yang berusaha mengembalikan umat Islam kepada Islamnya. Gitu. Kan anu kafir maheula. Ini orang Islam yang masih penuh dengan tahayul, syirik, khurafat, bid'ah. Termasuk saya mengalami itu. Maka jeung nyunggu malam Salasa gitu. Karena dibawa oleh nenek saya itu. Ya. Cerita hantu, cerita-cerita kala tadi. Iya. Ya, saya dengar itu. Nah, begitu. Terus berjuang. Setahap demi setahap orang akhirnya menerima secara bertahap. Malah ada kejadian yang besar yang memulai sholat Id di lapang di Indonesia itu persis. Yang pertama di Tegalega aya nu ngahajat ti Cibeudeuy ngadon lalajo salat Id. Lain rek salat. Karena keretek ngahaja rek lalajo nu salat Id. Di Lapak, di Tegalega yang pertama persis. Sekarang sudah tidak asing lagi dan sudah menyebar. Itulah perjuangan orang tua kita. Pertama salat gerhana persis. Ribut pan, maknya lebaran tiputing. Nah, itu kan takbiran. Iya, jam 2, jam 1 ribut. Di daerah saya itu, aya nu ngagorowo
ganeng euy lebaran ti penting gitu. Tapi jalan akhirnya sekarang orang ikut. Nah inilah perjuangan orang tua kita, jalan dengan tangguhnya menghilangkan tahayul, syirik, khurafat, bid'ah. Iya, kalian kan dengar di Mars Persis ya, pemuda membasmi bid'ah agama itu. Kade to ngabasi bid'ah ku bid'ahnya. Itu. Kemudian saya di pesantrenkan, disekolahkan ke pesantren Pajagalan, pesantren yang tingkat sanawiyah, mualimin baru di Pajagalan terpusat. Di daerah-daerah itu baru di Nia sekolah agama. Nah saya disekolahkan sana ya. Belum seragam seperti sekarang, kadang-kadang senang capit bebas we, kadang-kadang saya harus mengatruk. Kenapa ya, kan saya bukan dari kalangan orang kaya, menayang jajan saya kudu naik truk temayar karena bisa jajan. Kalau mau dipakai jajan kapaksa we, itu tidak punya apa-apa lagi. Nah gitu. Jadi lu naik jajan ya gitu mengatruk kan temayar bisa jajan gitu. Lamun karena bus dipakai mayar tuh bisa jajan. Ya, saya perhatikan orang tua saya. Ketika saya di pesantren, kadang-kadang ada guru kita itu rada ngantuk. Ternyata beliau baru pulang pengajian jam 3 datangnya. Bila belum tidur, tahajud, salat subuh, ngajar ke pesantren. Karena perjalanannya dulu kalau ke Cianjur wae seberapa jam tuh dah. Kudu ngadaguan bus, CC gitu. Tapi itulah perjuangan mereka. Mereka berhasil membangun umat yahduna bil haqqi wa bihi yahdilun. Kemudian para orang tua kita berhasil membuat kader-kader lanjut kholaf generasi ke generasi yang melanjutkan perjuangan mereka itu, yaitu mengembalikan umat kepada Quran dan Sunnah. Iya. Kemudian juga perlu saya sampaikan ya, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adanya benturan di dalam. Ini belajar ya sedikit, sabar itu. Begini, ketika mau berangkat ke medan perang, ikhlas sararea ge init ke medan perang. Tapi setelah pulang dari medan perang, menang ghanimah, mimiti hate kaganggu. Ghanimah harta rampasan perang. Aya anu boga rasa, nah eta mah menang kuring, nah kudu dikumpulkeun. Nah gitu. Lalu Rasul membagikan siapa saja yang menang barang-barang dari rampasan perang harus disetorkan semua. Teu meunang disakuan sorangan. Nanti Rasul yang membagi. Nah, ketika membagi pernah Rasul membagi ini ghanimah bawa jung kabeh orang Mekah, geus. Orang Madinah teu dibere. Nah, di situ mulai muncul godaan. Sampai ada yang berani mengatakan kepada Rasulullah, ittaqillah. Ka Rasul eta teh sing takwa ka Allah cenah kemanya ka Rasul geura. Sampai ada yang mengatakan ini cing adil atuh. Nah, sudah urusan harta. Lalu Rasul mengatakan, ya, karena ada yang ngancam segala macam, pedang saya masih berdarah, kenapa ghanimah tidak adil? Rasul mengatakan, jika perlu ditahan, silakan ghanimah tahan, aku pulang. Baru banyak yang sadar bahwa hadirnya Rasul lebih mahal dari ghanimah. Dari harta, hari harta mah urusan,
Hari Rasul hadir mah mereskeun. Nah gitu beda. Nah itulah gambarannya. Ini yang dikhawatirkan. Para pejuang persatuan Islam dulu tanpa melihat berapa, tidak. Baik jumlah yang hadir maupun kaitan dengan materi. Ini amanat dari guru saya kepada saya. Lamun ngaji, jalan ngaji. Pamanat yang mengenai aya limaan, lain jumlah ngaji di depan ieu mah tugas Allah, itu aja. Makanya guru saya itu harus hatikin Allahyarham kajian aya genepan jalan ngaji boleh. Saya tidak mencari mustahil. Saya melaksanakan tugas dari Allah itu. Karena ada mubalig yang kasebut kasohor nu hadirna ngan sabaraha urang ngamek. Masa setingkat saya mustaminya cuma segini gitu. Jadi lain naik tabligh, lain naik nganapikeun pangajaran. Nah di Persis tidak ada jalan gitu. Kemudian juga Persis itu tidak apa namanya ya mengajarkan manja lah gitu. Seperti guru-guru saya, kadang-kadang saya ada masalah, saya diskusi dengan Ustaz Mahmud Allahyarham itu belum selesai, saya datang ke guru, saya sampaikan ini masalahnya. Ustaz Usman cuma bilang itu kitab loba lewas ya. Jadi saya harus cari setelah 1 jam 2 jam baru datang panggih itu. Mun saya bilang nyata tepanggih itu nah kitab itu mun tadinya kahayang teh. Tapi dah saya kan harus digawe heula. Kalaupun sudah ketemu beliau tanya, "Kumaha?" Saya diminta tuh hasilnya. Saya terangkan. Kalau betul ya, segitu. Kalau keliru baru diluruskan. Jadi ente dihuapan, tapi saya harus kerja. Ya. Saya pernah ngaji daerah Cipatat, Ustaz 2, selesai bulan berikutnya saya. Bulan berikutnya Ustaz Usman, gitu, yang ngaji di Cipatat itu. Orang Cipatat bilang sama Ustaz Usman, alhamdulillah cenah saraya ini mah gitu. Anu ngaos ka dieu teh cek Ustaz Usman saha? Ustaz 2, Ustaz Jae cenah. Tuh ayeuna Ustaz. Nah, sasaurana teh ringkes lilin oge dinu paek macaan. Ari urang Cipatat mengaja muji sarae gitu. Cek Ustaz Usman lilin oge dinu paek macaan. Tara muji Ustaz Usman tara. Pahit we karena sana teh. Tapi jadi urang kudu mikir kan. Gitu. Ya. Begitulah guru-guru kita itu yang berjuang terus bertahan. Karena itu sampai sekarang persatuan Islam ini wajib dipertahankan keberadaannya dan wajib dipertahankan harokahnya, bukan sekedar ada persatuan Islam dan harokahnya adalah mengembalikan umat kepada Quran dan Sunnah, yaitu harokah tajdid gitu. Ini buat apa ada kalau harokahnya tidak ada? Ini harus dipertahankan dengan harokah tajdidnya. Tujuan persatuan Islam diantaranya adalah mewujudkan mujahid dan mujtahid. Harus setiap generasi lahirnya mujahid. Mujahid itu yang bersungguh-sungguh, yang bersungguh-sungguh dalam menegakkan syariat Allah. Jangan langsung tertasawur perang senjata, bukan. Karena itu persatuan Islam terfokus jihadnya adalah di bidang dakwah dan pendidikan. Dan ini yang sangat diperlukan. Dakwah tidak boleh berhenti, tabligh tidak boleh berhenti, dan harus ada generasi yang melanjutkan terus. Tiap generasi ada.
Pendidikan tidak boleh berhenti, pesantren-pesantren tidak boleh berhenti, harus jalan. Dan saya terus mendorong tiap per kecamatan, per PC sudah layak ada tingkat muallimin. Jalan, itu pendidikan. Untuk melahirkan mujahid melalui jihad, pendidikan dan dakwah. Ya. Kemudian juga ada bidang garapan lain yang sama, itu jihad. Dalam bidang garapan zakat, menyelamatkan ibadah maliyah umat. Dan begitu dihargainya amilin oleh Allah, sampai dicantumkan amilin. Kenapa? Karena amilin ini adalah orang-orang yang berusaha menyelamatkan ibadah maliyah umat. Sementara yang lain kalau urusan harta banyak yang tidak jujur. Ya, ini catatan. Kemudian ada bidang garapan perwakapan, ada bidang garapan ekonomi sosial. Ya, pokoknya semua bidang garapan dibagi-bagi, itu adalah bagian dari jihad fisabilillah. Kemudian di Persatuan Islam, supaya lebih lancar dan lebih nyambung lah, untuk urusan perempuan maka dibentuklah Persistri. Untuk pemuda Persis, untuk pemudi Persis, ada HIMA, ada HIMI, ada IPP. Semuanya disiapkan wadah untuk berjuang melalui Jamiah Persatuan Islam. Gitu ya, jihad. Dan juga sangat penting keberadaan mujtahid, karena orang-orang ini nanti yang akan memberikan jawaban atas masalah yang muncul. Jika tidak ada jawaban, umat bisa resah. Jika tidak ada solusi, umat bisa resah. Maka disinilah tugas mujtahid. Di Persatuan Islam ada yang disebut Dewan Hizbah. Kalau di Nahdlatul Ulama disebut Suriah NU. Di Muhammadiyah disebut Majelis Tarjih. Mereka ini yang berjuang supaya umat merasa tenang, tentram, beramal karena yakin benar itu dengan alasan yang jelas. Maka di Persatuan Islam dibentuklah Dewan Hizbah. Tugasnya adalah memantau perkembangan masalah yang muncul, bukan di Persis saja, termasuk dari luar. Kemudian diolah, digodok dengan tugas dari PP Persis, disidangkan, hasilnya diserahkan kembali ke PP Persis, dan oleh PP Persis ditetapkan sebagai putusan. Jadi bukan putusan Dewan Hizbah, tapi jadi putusan PP Persis. Dewan Hizbah mah hanya badan pekerja ad hoc. Hasilnya serahkan, kemudian ditetapkan menjadi putusan jamiah. Karena itu semua anggota harus taat, kan sudah baiat gitu. Ini putusan jamiah. Nah, contohlah, menurut hasil sidang Dewan Hizbah, ketika tahmid tidak pakai sholawat. Inna khutbah mah boleh. Tahmid, innal hamdalillah. Nah, itu tahmid namanya. Tidak pakai sholawat, nggak ada dalilnya. Toib ya, tuh. Lalu ada yang masih kene pakai sholawat, ya tidak taat pada putusan jamiah. Sudah bukan putusan Dewan Hizbah lagi, bukan. Nah gitu. Dan harus taat pada putusan jamiah karena sudah baik dalam urusan akidah, urusan ibadah, urusan muamalah. Kenapa Dewan Hizbah menerbitkan lagi buku seperti ini? Ringkas, karena di lapangan masih, termasuk anggota Persis, cara bersucinya saja masih belum sesuai dengan dalil.
cara salat masih belum sesuai, makanya terbitkan buku. Ini diantaranya untuk itu. Karena di pengajian dengan saliwat-saliwat, hari buku bisa dibaca, bisa dipakai dakwah lagi sama yang lain. Silakan, bebas. Karena ini hasil penelitian. Yang penasaran sok gitu, karena ini hasil penelitian. Sahih diterangkan sahih, dhaif terangkan dhaif. Nah, makanya yang penasaran sok silakan, terbuka. Karena itu mau dipakai dakwah keluar silakan. Nah, gitu. Termasuk masalah ini yang masih kacau saja tiap tahun mengenai takbiran Id, mengenai pembagian zakat fitrah, apa menitip atau membagikan, itu kan sampai ada juga yang kekeh we kudu ku beas aya nu mere duit pamannya untuk 2,5 kilo ku panitia teh dibelikan beas 2,5 kilo da dalil nage toang dahareun itu. Saya jawab iya kan bareta mah korma zaman Nabi ada urang beasnya tuh. Nah, apa bisa tidak itu. Kemudian mengenai doa Allahumma salimni li Ramadan, mengenai bacaan Allahumma lakasumtu masih saja, karena hampir kebanyakan membaca itu malah ditamahan innaka latuhlibul mi'ad. Tong boro tamahan nu ditamah wae eta teh tamahan. Ya tong boro ditamahan innaka la tukhlibul eta teh tamahan. Tong boro tamahan nu ditamahan wae tamahan eta teh. Nah, gitu ya. Nah, itulah terbitkan lagi buku ini untuk asatidz, untuk dipersi, maksudnya supaya punya pegangan, mengamalkan itu yakin ya. Kalaupun ada yang bertanya, tah baca bukuna kari kitu we. Kata Ustaz bagikan we cenah ada bulan Ramadan. Iya, itu sudah disiapkan di bawah. Silakan. Mau bawa mah bukuna? Iya. Daerah mah. Ya, gitu. Inilah. Sudah berapa buku yang diterbitkan maksudnya untuk memelihara ini. Karena sekarang ustadz-ustadz besar tuh. Kadang-kadang pikirannya keun bae teu make Quran Sunnah ge da halus, itu sekarang kacau bener. Itu di YouTube itu kacau. Malah beuki kacau deui ari ngaku nama boga pesantren make jeung menghalalkan tukar pasangan. Ayeuna geus biji nukaran itu. Nah, ini yang dikhawatirkan jika kita tidak membina anggota, membina pemuda versi ini bisa terbawa arus oleh yang lain. Makanya harus itu pembinaan itu harus. Ya, akhlak sekarang udah hancur-hancuran. Ya, tuh. Kemudian Rasulullah pernah beliau berkhutbah. Di antara isi khutbahnya beliau merasa khawatir kalau ilmu itu hilang. Rasul terada hariwang bisi ilmu leungit, maksudnya Quran Sunnah ilmu teh itu kan yang pokok mah itu. Yang selain itu kan relatif. Rasulullah merasa khawatir kalau Quran Sunnah ini hilang. Nah, kata sahabat, jangan khawatir. Bagaimana ilmu itu bisa hilang Quran Sunnah? Kami baca, kata para sahabat. Kami bacakan kepada anak cucu kami. Anak cucu kami baca dan bacakan kepada anak cucunya sampai hari kiamat. Dijamin tidak akan berhenti itu. Ya sampai sekarang kan yang baca Quran itu. Itulah jaminan dari sahabat. Bagaimana kata Rasulullah? Aku pandang kau ini orang fikih. Aku pandang kau ini orang paham. Kamu tidak perhatikan nasibnya Taurat di Yahudi.
nasibnya Injil di Nasrani, bagaimana sekarang mereka? Ini yang dikhawatirkan. Qurannya ada, Qurannya ada, tapi ruh Quran sudah tidak mewarnai lagi umat Islam. Ini yang dikhawatirkan. Kata Nabi, bagaimana tuh nasib Taurat? Tauratnya ada, tapi umat Yahudi kufur kepada Nabi Muhammad. Dah kalau benar memual kufur. Mereka tidak bisa mengambil manfaat dari kitabnya. Bagaimana Nasrani? Mereka tidak bisa mengambil manfaat dari kitab Injilnya. Ini yang dikhawatirkan. Lahirnya generasi-generasi yang tidak memahami isi Quran Sunnah, yang tidak mengamalkan syariat yang ada dalam Quran dan Sunnah. Ini yang dikhawatirkan. Ya, begitu kekhawatiran Rasulullah. Dalam kitab Kasful Qurbah, di situ diterangkan yang membaca Quran dibagi kepada 3 golongan. Satu, golongan yang hanya memperhatikan hurufnya saja, tajwidnya, tahsinnya, halus-halus, tapi tidak memperhatikan hukum-hukum dalam Quran. Sampai sekarang suaranya enak, makanya dimodalan ke pemerintah. Hari ngadu soraknya mah sampai puluhan miliar. Tapi mengamalkan isi Quran masih dihalang-halangi karena masih terasa pahit itu. Di kelompok yang pertama, sekarang di kita banyak itu. Hanya menegakkan huruf, mempersempit hukum yang ada dalam Quran. Terasa sekali kan? Iya. Kemudian yang kedua, golongan yang memanfaatkan Quran sebagai barang dagangan yang bisa dijual untuk memperkaya diri sendiri. Nah, ini pengaruh Yahudi. Yaktubuna kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi tsamanan qalilan. Itulah Yahudi. Mereka yasa ajaran, mencampur adukan dengan hasil pikiran dan rasa, lalu disampaikan kepada umat, hadza min indillah. Umat tidak mau bertanya lagi. Itu makanya di Persis itu sengaja memberantas, menghilangkan taklid. Kalaulah umat Yahudi mau bertanya, tentu guru-gurunya itu tidak akan kebablasan merusak kitab Tauratnya, merusak kitab Injilnya. Nah, karena taklid ya saja, akhirnya mudah dibodohi. Rekayasa dibuat oleh mereka sendiri, lalu mereka katakan hadza min indillah, iya saja, itu jadinya. Makanya di Persatuan Islam diantara harokahnya adalah membasmi taklid. Sementara dari Suriah Nahdlatul Ulama, bukan dari Suriah, dari PBNU-nya waktu itu, justru kami akan menciptakan mukallid yang berkualitas. Beda pisan. Jadi beuki nurut we, ulah we nanyakeun we. Sing percaya ka mama tang gitu. Di Persis enggak. Tidak ada kultus. Harus bertanya, itu di Persis. Harus tahu mana dalilnya supaya tidak taklid. Dan jangan sampai kultus tilawang kene geus ngagesor. Nepangan ulama teh tidak ada di Persis mah. Ngan sakapeung kaliwatan deui kana batas ti kajauhan etan gitu. Iya, kan tidak boleh kultus dan tidak mengajarkan taklid itu.
Makanya di Persis dibuka, baik dari Dewan Hizbah, yang penasaran punya dalil sok datang, karena kami tidak tabu mengubah putusan jika ada hujah yang lebih benar, hujah yang lebih kuat. Begitu juga ustadz-ustadz di Persis. Dan catatan, tidak benar kalau ustadz ngomong ieu mah saanaeun we. Ya, ketika ditanya ngajawab tuluy ya cek mustami teh, nah ustadz benten sanes kitu Dewan Hizbah membela diri saanaeun we, manya aya hukum saanaeun ada. Mestinya jujur ya, jujur saja. Jangan sampai merasa gengsi, karena ini tanggung jawabnya dengan Allah. Ya, jangan dibiarkan umat taklid, begitulah. Jadi perjuangan ini terus berlanjut sampai sekarang, dan Persatuan Islam selalu membuka pada umat untuk bertanya supaya tahu kenapa melakukan itu. Contoh, kenapa Persis mengambil atau melaksanakan sholat taraweh 11, yang 21 ada hadisnya, 23 ada, 25 ada, tapi doain semua. Nah, ini semua diungkap di sini. Tidak sekedar saya terangkan begitu. Tadi dia doaibna ini. Yang sahih ini. Nah, yang 11 formasinya 4-4-3. Alasannya di sini ada. Tak, itu dibuat. Ya. Kemudian juga dalam pelaksanaan takbirannya, apakah asar, takbiran Idul Fitri, apakah maghrib mulainya, apakah isya atau tengah malam dipimpin ku presiden bari nakol bedug. Nah, gitu semuanya dikupas. Persis tidak beramal kecuali mesti berlandaskan dalil Quran dan Sunnah, karena Quran dan Sunnah adalah rujukan. Seperti diperintah oleh Allah, "Fa'in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul." Jadi apapun nanti rujukannya di situ, ya. Bukan pikiran semata, bukan perasaan semata. Nah, generasi muda ini harus melanjutkan perjuangan. Satu, menjaga tetap keberadaan Persis karena dibutuhkan oleh umat. Ini bagai benteng ini. Kalau Persis sudah tidak ada, runtuh sudah semua. Yang lain hujannya lemah. Muncul ada LDII, muncul ada gerakan jamaah tabligh, muncul lagi aliran baiat dan lain sebagainya. Persis tidak ada, ini sudah hancur bentengnya, terutama Kabupaten Bandung itu. Saya pertahankan benteng itu sampai saya sengaja ke daerah-daerah ngajak untuk membenteng itu. Nah, karena itu titip ini harus dijaga. Dua, bukan sekedar dijaga keberadaannya, tetapi dipelihara harokahnya, yaitu harokah tajdid. Apa tajdid itu? Kembali kepada kemurnian. Ya, usahakan mengembalikan pada kemurnian, begitu. Dan ini sangat baik sekali. Dalam usaha pengembalian ini disponsori ku pemuda. Pamannya kajilah bab wudu di Bukhari, ya gitu. Kajilah ini bab salat, pamannya Bukhari Muslim, silahkan. Nah, boleh, nanti untuk kelanjutannya saya harapkan itu. Pokoknya kita kaji Al-Bukhari itu. Dari semua hadis, termasuk urusan sholat, urusan nganjuk, urusan kebon ayah di Bukhari. Tapi kenapa dimulai dengan inamala-malu biniat di situ? Hadis yang pertama itu, baru kesininya macam-macam. Nah, saya berharap itu juga kemungkinan ada rutin kajian, ya. Silakan, kalau di sini pamannya ada 15 orang, 20 orang, siapa ustadz yang memimpinnya baca, kemudian
belajar mengistinbat. Kalau istilah di Subul Salam istinbat ahkam, Al-Bukhari dengan istilah wajul istidlal, belajar gitulah ya, baca gitu. Ini ada apa saja di dalamnya. Saya ngajar fikih di pesantren, saya perhatikan yang lain hadis Bulughul Maram kudu hafal. Saya bilang bukan fikih begitu mah, tahfidz, hifdzon. Nah kalau fikih begini, ini hadis, istinbat dari hadis ini itu. Contoh, apabila lalat masuk ke dalam minuman kamu, aleur teuleumkeun we, tuluy piceun, naonana? Lamun laleur asup kana minuman teuleumkeun, tuluy we piceun, kade dibikin gelasna atau dibikin caina atau bikin lalatna. Apa alasannya? Kenapa yang dibuang itu lalat? Alasannya apa? Karena pada sayap yang satu ada penyakit, sayap sebelahnya lagi penawar penyakit itu. Bisi anu kena tenu aya penyakitan teuleumkeun sekalian dengan penawarnya. Tuh. Waktu itu dokter-dokter itu tadarus dengan saya, juga ngaracun we dokter teh. Ustaz sudah mengadakan penelitian, jok itu we dokter. Ya piraku eleh ku murid. Saya jawab sudah itu. Pugu dokter teh leuwas kaget. Hasilnya seperti apa Ustaz? Gitu, penyakitnya juga kumaha terlalu teh. Saya jawab hasilnya setelah saya teliti hadisnya sahih. Iya kan saya bidahan di situ. Urusan meneliti penyakit itu urusan dokter, silahkan. Nanti seminar kan, sekali seminar dokter berapa nanti? Kade tak bawa kan macakeun hadisnya. Itu. Nah itu. Tapi ini hadis ada di dalam Kitabut Thaharah, Babul Miyah. Hadis nu bieu teh naon patalina gitu. Aya dina kitab Thaharah bab bersuci, bab air. Nah di eta aya di dinya naon patalina. Nah inilah yang disebut fikih, itu kecerdasan itu yang diharapkan itu. Ya. Contoh lain ngajar Bulughul Maram ya, fikih fil bahri wat tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu. Waktu Nabi ditanya tentang air laut, Nabi menjawab suci airnya dan halal bangkai ikannya. Kenapa sih ditanyakan? Katali jangan wudu. Apa yang menonjol? Kenapa ditanyakan? Nama kita ditanyakan dasar wacai. Nah, tidak akan ditanya kalau tidak ada sesuatu yang beda di situ. Lain urusan jumlah, dasar wacai mah. Bukan urusan warna, tetapi yang menonjol apa? Asin, situ. Nabi menjawab suci airnya. Istinbatnya apa? Garam, teu najis itu. Itu istinbatnya. Jadi kalau di rumah ya cai dina ember kausian uyah sarua jeung itu hukumna gitu. Nah itu istinbatnya. Garam tidak najis itu teh. Mata teu kudu ka Pangandaran hayang wudu ku cai asin mah tuh di imah. Nah ember sian uyah. 1, 2. Boleh berwudu dengan air campur garam. Gitu. Ada yang bertanya kepada saya, kalau begitu boleh berwudu dengan air kopi? Saya jawab, yang ada dalilnya berwudu dengan air campur garam. Tidak ada dalilnya wudu dengan kopi campur air. Nah itu baik tekan tinggi. Inilah fikih itu.
ketajaman fikih itu di Dewan Nisbah itu kan harus ya. Ketika diantara satu agenda sidang Dewan Nisbah adalah binatang itu selnya diambil lalu dikembangkan. Jadi lamun hayang daging sapi teu kudu boga tanah hektaran gak cukup na ember na kaleng itu bisa. Sapi diambil selnya lalu dibudidayakan dikembangkan itu jadi gitu. Itu bisa jadi bahan piduiteun gede itu. Kemudian di situ ada putusan mengambil bagian dari binatang yang hidup sama dengan bangkai. Mengambil bagian dari binatang yang hidup. Pamana hayang nyeun sate domba tapi lebar dipencit mana potongnya pimpinna wunggul nah gitu. Barat deui we. Nah itu yang dipotong itu bangkai hukumnya enggak boleh. Nah, satu tuh. Kemudian ketika selesai disembelih diambil selnya. Saya tanya hidup atau mati? Tuh. Ketika mengambil itu, jika mati bangkai kan nggak boleh. Jika masih hidup sama hukumnya dengan bangkai. Putusannya tidak boleh. Padahal pidu itu berapa kalau diproduksi itu miliaran. Tapi inilah hukum. Karena kita bukan cari uang, tapi cari kebenaran berdasarkan Quran dan Sunnah. Nah itulah. Jadi saya anjurkan kalau bisa ya silakanlah baca sejarah para pendahulu kita, kemudian adakan kajian, diskusi di PC Bojongsoang ada gabungan, saya dorong itu untuk diskusi dengan PC Bandung Kidul, dengan mana masalah apa diantem PC nanti diskusi silakan. Nanti akhirnya jika tidak selesai bisa disampaikan ke Dewan Nisbah. Tetapi dengan catatan jika menemukan putusan atau istinbat hukum yang berbeda dengan Dewan Nisbah jangan dulu disampaikan kepada umat, ini bisa bikin repot ini. Datanglah ke Dewan Nisbah gitu ya. Sudah jam 5 cukup ya. Saya sampaikan yang perlu buku ada di bawah juga ini ya, silakan. Sokat. Ini sekalian ya. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan, saya sediakan waktu 15 menit. Kalau tidak ada, kada hitung aja di Koreaan. Ya, kalau tidak ada ya sudah jalan ya. Sudah cukup. Tidak ada pertanyaan ya. Iya. Tapi saya harapkan dari sini lahir nanti kelompok-kelompok kajian ya. Lahirnya mujtahid. Jadi ada mujahid yang berjuang secara umum, ada mujtahid yang berjuang khusus mengistinbat hukum dari Quran dan Sunnah. Iya. Sekian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.